Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, setengah siang, menuju siang gitu ya. Sangat menarik apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Supari. Nah, kalau tadi banyak menyinggung masalah cuaca dan iklim gitu ya. Jadi dua-duanya dibahas di dalam apa yang tadi disampaikan oleh Pak Supari. Maka saya menyampaikan apa yang terkait dengan masalah iklim gitu. Ya, iklim bagaimana historisnya, kemudian nanti ke depannya seperti apa. Nah, ini penting untuk kita ketahui karena memang apapun yang kita lakukan di dalam bidang meteorologi, klimatologi itu adalah bagaimana kira-kira kondisi mendatang. Nah, kalau kondisi mendatang itu katakanlah lebih jelek dari kondisi saat sekarang ini, kita setidaknya sudah bisa bersiap-siap gitu ya. Bersiap-siap bagaimana caranya agar kondisi mendatang itu tidak sampai menyebabkan kita kenyamanan hidup kita itu menjadi berkurang. Nah, jadi saya mencoba untuk kami ya, saya Hanifah dan juga Sipa itu berusaha untuk bisa memahami bagaimana fenomena ENSO, El Nino and Southern Oscillation, dan IOD itu berpengaruh terhadap hujan ekstrim di Indonesia. Seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu terakhir ini memang makin sering hujan ekstrim itu terjadi. Beberapa waktu yang lalu sebelum yang di Bali itu ada di Jakarta gitu ya, beberapa tahun yang lalu barangkali itu sampai ratusan juga, hampir 300 ya kan, 300 mm dalam satu hari kalau nggak salah. Itu hujan demikian lebatnya sehingga Jakarta pun waktu itu terendam gitu ya, kebanjiran sangat parah. Nah, untuk kondisi mendatang kira-kira akan seperti apa? Nah, ini kami akan coba menggunakan model CMIP 6 gitu ya untuk mengetahui bagaimana kondisi mendatang. Nah, tentu terkait dengan itu saya yakin bahwa Bapak Ibu semua sudah paham lah gitu ya, bagaimana sebenarnya fenomena global seperti ENSO dan IOD ini sering memicu perubahan hujan ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Ya, baik kalau misalkan nanti katakanlah terjadi El Nino, kemudian di IOD di Samudra India itu ada IOD positif, kemudian sebaliknya kalau jadi La Nina, kemudian di Samudra India ada dipolmot negatif dan seterusnya, itu tentu sebenarnya mungkin sudah agak sering disampaikan gitu ya. Dan beberapa waktu yang lalu saya juga membimbing mahasiswa, salah satu mahasiswa itu dampaknya pada kondisi di Lampung, jadi skalanya lebih detail lagi untuk wilayah Lampung. Nah, namun kali ini saya ingin menyampaikan untuk seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Jadi tidak hanya Lampung tetapi seluruh Indonesia, baik yang ada di utara ekuator maupun di selatan ekuator. Nah, perubahan iklim itu juga kalau kita lihat sekarang ini makin menjadi-jadi dampaknya dengan makin seringnya kondisi cuaca ekstrim terjadi. Dan disinyalin bahwa memang perubahan iklim ini mengubah kekuatan dari ENSO dan IOD di masa mendatang gitu ya. Jadi ada beberapa paper yang menyebutkan begitu, dan kita lihat bahwa makin sering gitu, ya, fenomena El Nino, La Nina, dipolmot positif negatif itu makin sering terjadi. Nah, ini tentu kita harus aware masalah ini, sehingga kalau kita tahu kondisi ENSO dan IOD-nya seperti apa, maka kira-kira di masa depan nanti akan curah hujan ekstrimnya atau hujan ekstrimnya itu akan seperti apa. Nah, itu penting untuk kita tahu. Nah, tentu ada kaitannya dengan adaptasi ya dan mitigasi bencana yang mungkin bisa terjadi karena keduanya. Nah, ini penelitian ini berusaha membandingkan ya antara periode historis 1985 sampai 2014 dengan
near future dan far future. Near future itu adalah 2031 sampai 2060 dan far future adalah 2061 sampai 2090. Nah, kemudian menggunakan dua skenario iklim, jadi yang moderat maupun yang ekstrim. Ya, ekstrim artinya faktor bahan bakar fosil itu sangat tinggi dipakai. Nah, kemudian juga tujuan lain dalam penelitian ini adalah menilai perubahan kekuatan dan pengaruh ENSO IOD terhadap hujan ekstrim. Selanjutnya juga ini bisa digunakan sebagai dasar untuk dasar ilmiah saja untuk adaptasi iklim dan mitigasi bencana. Nah, seperti itu ya. Kemudian datanya kita pakai dari GPM ya, Global Precipitation Measurement, sebagai data observasi utama. Kemudian ada 5 model yang kita coba gunakan, keluaran dari JMIPS 6, dan itu nanti kita akan cari dari 6 model ini kira-kira yang paling bagus yang mana. Variabel yang dianalisis itu adalah curah hujan ekstrim atau R95P, artinya persentil ke 95 dari curah hujan. Kemudian suhu permukaan laut, ya, khususnya di Samudra India dan Samudra Pasifik. Nah, kemudian untuk menyatakan tentang ENSO itu kita pakai ONI atau Ocean Nino Index, dan kemudian untuk IOD kita pakai DMI atau Dipole Mode Index. Nah, kemudian kita kita analisis menggunakan regresi linear dan regresi parsial, kemudian diuji signifikansinya dengan uji T dengan taraf kepercayaan 5%. Nah, ini adalah evaluasi model. Jadi dari 5 model ya, itu ternyata ini kalau kita lihat di sini ya, dari 5 model itu baik menggunakan uji Pearson, kemudian mean error, SME, kemudian juga rank metric, itu terlihat bahwa CSM2 ini, WACCM, inilah yang paling akurat gitu, ya, dibanding model-model yang lain. Nah, model lain itu cenderung underestimate dari curah hujan ekstrim, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian ini kita lihat kalau untuk proyeksi ke depan ya, baik near future maupun far future. Dan ini kita lihat ya, hasil proyeksi itu ada pergeseran curah hujan ekstrim di masa depan yang berbeda antar wilayah. Ya, ini kalau yang di atas ini adalah SSP 245 gitu ya, 4.5, kemudian yang bawah adalah yang 8.5. Nah, kita lihat bahwa SSP 2 4.5 itu penurunan hingga 60 mm di beberapa wilayah selatan. Jadi kalau kita lihat ini yang warna-warna coklat ini adalah yang mengalami pengurangan curah hujan. Jadi di masa depan itu akan terjadi pengurangan curah hujan. Kemudian kalau yang warna biru ini menunjukkan adanya peningkatan curah hujan ekstrim. Ya, jadi kita lihat bahwa dominasi dari warna coklat itu di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia itu begitu besarnya, sehingga kita bisa duga bahwa ke depan itu malah justru terjadi penurunan curah hujan ekstrim. Nah, ini mungkin agak berbeda gitu ya dengan, tapi inilah fakta dari hasil penelitian ini. Sementara kalau kita lihat ada di wilayah misalkan di Papua gitu ya, di Papua ini wilayah di mana curah hujan ekstrim itu meningkat, justru terjadi peningkatan, sehingga potensi untuk terjadinya bencana alam akibat curah hujan ekstrim itu juga meningkat. Ya, kalau kita lihat yang 4.5 itu seperti ini ya, berkurang mungkin sekitar 20-40 mm, tapi pada di wilayah Papua ya, pada kondisi SSP 8.5 ini terjadi peningkatan ya curah hujan ekstrim. Ini yang konsisten juga yang di wilayah
Sumatera Utara dan Aceh ini juga mengalami peningkatan, ya, baik pada saat skenario sedang maupun skenario atau moderat maupun skenario yang tinggi, ya, itu menunjukkan seperti itu. Jadi wilayah utara cenderung makin basah, sementara selatan cenderung makin kering. Nah, perlu diketahui bahwa ini adalah pada saat musim SON, ya. Jadi pada musim yang lain, misalkan musim DGF, Desember, Januari, Februari, kemudian Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu tidak kita lihat. Ya, ini adalah pada saat SON. Jadi musim, kalau di sebagian besar wilayah Indonesia mungkin ini adalah musim transisi, gitu, transisi kedua. Dan ini kita lihat kalau untuk yang SST di masa depan, ini kita lihat di skenario 2 SSP 2 4.5 ini relatif lebih kecil, ya, ini suhu permukaan lautnya dibanding kalau kemudian di 8.5 ini kita lihat bahwa di wilayah 8.5 ini wilayah di Pasifik bagian tengah dan timur dari ekuator dan cenderung merupakan karena ini memanas, gitu ya, cenderung menjadikan El Nino itu bertambah. Gitu. Ya, sementara di Samudra Hindia kita lihat, ya, bagian barat dari Samudra Hindia itu juga SST-nya meningkat, ya, lebih tinggi daripada peningkatan di SSP 2 4.5, ya. Jadi pemanasan laut yang terjadi di Samudra Pasifik dan ya menunjukkan pola serupa El Nino dan EOD positif di masa depan. Kemudian pemanasan lebih kuat di Pasifik Tengah dan Timur serta Hindia Barat menunjukkan peningkatan frekuensi El Nino ekstrim dan perubahan sirkulasi bawah. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa terjadi peningkatan SST di Pasifik Tengah dan Timur ekuator yang sesuai dengan terjadinya El Nino, maka akan mengubah sirkulasi Walker yang ada di lintang-lintang dekat dengan wilayah ekuator. Jadi itu dampaknya nanti akan besar sekali. Dan kalau kita lihat di wilayah Indonesia juga relatif kecil, ya, peningkatan suhunya untuk SST. Kemudian yang lain adalah kalau kita lihat bagaimana sih pengaruh dari ENSO terhadap curah hujan ekstrim itu secara historis, jadi artinya tahun 1985 sampai 2014 ini distribusinya semacam ini. Jadi kalau nilainya negatif, ya, itu artinya bahwa terjadi penurunan curah hujan ekstrim. Sementara kalau positif itu terjadi peningkatan curah hujan ekstrim. Nah, ini kita lihat bahwa wilayah selatan dari ekuator itu banyak yang lebih cenderung untuk mengalami pengurangan curah hujan ekstrim, ya, sampai jadi dalam 3 bulan itu bisa sampai pengurangannya lebih dari 80 mm, ya, setiap kenaikan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik, gitu. Nah, jadi terdapat hubungan negatif di sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi terjadi El Nino dan itu kering. Kemudian di masa depan itu kita lihat pengaruh berubah. Jawa mungkin berbalik, berkurang, ya, ininya pengurangan curah hujannya ekstrimnya. Jadi relatif mungkin makin rendah, gitu ya. Kurang dari 20 mm dalam 3 bulan, gitu. Nah, tapi kalau kita lihat yang di Nusa Tenggara ini relatif juga, meskipun terjadi sedikit pengurangan, gitu, tetapi tetap saja ini terjadi pengurangan curah hujan ekstrim. Nah, kemudian di Kalimantan Utara kita lihat misalkan di sini itu curah hujannya di waktu ENSO terjadi pada kurun waktu ini, ya, 1985 sampai 2014 itu curah hujannya justru meningkat, ya, ini meningkat. Dan juga ini yang Sumatera Utara dan Aceh ini juga meningkat, ya. Oke, nah ini kalau misalkan yang B ini adalah
ketika kita hanya melihat ENSO-nya saja tanpa tercampuri oleh karena adanya IOD, ya, maka kita lihat bisa terjadi perbedaan gitu ya. Di wilayah Kalimantan ini kalau kita bandingkan dengan yang historisnya, ini lebih melebar pengurangan curah hujan ekstrimnya, ya. Tapi kalau yang di Papua relatif tetap, ya, relatif tetap. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lain adalah ini kalau kita lihat ENSO dengan yang pertama, ya, baris pertama itu tentang ENSO-nya saja, kemudian yang baris kedua adalah ENSO di mana IOD juga kita hilangkan gitu. Ini near future, yang B adalah far future, kemudian C near future dan D adalah far future. Dan ini adalah skenario-nya SSP 24.5, ya. Kemudian yang ini adalah NSP 58.5 itu seperti ini. Nah, kita lihat distribusinya untuk near future SSP 24.5 terjadi perubahan negatif hampir di seluruh wilayah kecuali Jawa, ya, menunjukkan kenaikan sekitar ini mungkin apa namanya, kalau kita lihat perbandingan antara near future dan far future ini terlihat mungkin di wilayah Jawa Timur misalkan. Jawa Timur itu terjadi pengurangan, ya, pengurangan curah hujan, tetapi tidak seperti yang dalam waktu dekat. Justru dalam waktu mendatang itu relatif lebih ringan pengurangan curah hujannya. Ya, kemudian kalau kita lihat di wilayah Kalimantan, gitu ya, Kalimantan ini kita lihat juga untuk ini berkurang juga, tetapi tidak separah yang di near future. Jadi bisa berubah dalam kurun waktu 2031 sampai 2060 dibandingkan dengan 2061 2090. Jadi ada. Nah, artinya kalau misalkan terjadi peningkatan 20 mm, ya, dalam kurun waktu 3 bulan tadi, itu kalau misalkan di wilayah Pasifik itu terjadi peningkatan temperatur suhu permukaan laut sebesar 1 derajat Celcius. Ya, seperti itu. Misalkan Kalimantan Utara penurunan paling besar hingga minus 80 mm. Jadi terlihat bahwa makin ke depan bisa jadi curah hujan ekstrimnya jadi berkurang. Nah, ini memang agak berbeda, ya, berbeda dengan prediksi-prediksi yang lain barangkali, ya, yang menyatakan bahwa makin sering terjadi curah hujan ekstrim. Tapi dari model yang kita terapkan ini ternyata bahwa justru curah hujannya berkurang, gitu, ya. Kemudian untuk far future lebih banyak wilayah menunjukkan perubahan positif, terutama di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera Selatan. Dampak lebih signifikan pada SSP 8.5 dibanding, jadi skenario terburuk itu ternyata lebih signifikan untuk jangka panjang. Kemudian setelah pengaruh IOD dihilangkan, pola perubahan tetap mirip. Sebagian besar wilayah masih negatif di near future, namun menjadi lebih positif di far future. Kemudian kalau kita lihat, kalau tadi ada El Nino, ya, ENSO-nya, kemudian kita hilangkan pengaruh IOD-nya. Nah, sekarang kita lihat IOD-nya, kemudian kita hilangkan pengaruh ENSO-nya. Jadi kita lihat untuk yang gambar 2 ini, yang gambar yang bawah ini, ya, baik sama seperti tadi, ya. A dan C itu adalah near future, kemudian B dan D adalah far future, kemudian yang A dan B adalah SSP 24.5, kemudian yang C dan D, ya, itu adalah SSP 8.5, ya, skenario terburuk. Nah, ini kita bisa lihat, ya, kita bisa bandingkan kalau di dalam masa mendatang kita lihat Sumatera, misalkan Sumatera Selatan itu justru terjadi peningkatan, ya, peningkatan curah hujan,
dalam 3 bulan SON tadi ya, September, Oktober, November, ini makin meningkat, terlihat makin meningkat curah hujan ekstrimnya. Sementara kalau kita lihat di Kalimantan misalkan, itu juga terjadi peningkatan, ya, jadi tetapi peningkatannya adalah pengurangan, jadi makin berkurang curah hujan ekstrimnya, gitu. Di Sulawesi itu kita lihat ini makin berkurang penambahan curah hujan ekstrimnya, sementara di Papua juga justru kebalikannya, justru dia lebih meningkat ya, kalau kita bandingkan antara New Future dan Far Future. Kemudian kalau kondisi yang lebih parah lagi, SSP skenario terparah, misalkan SSP 58.5, baik yang New Future maupun Far Future, itu kita bisa lihat seperti ini. Nah, jadi pada periode historis 85 sampai 2014, hubungan negatif di selatan Indonesia dan hubungan positif di utara. Jadi di sebelah selatan justru mengalami penurunan, sementara di sebelah utara itu mengalami kenaikan curah hujan ekstrim. Ya, seperti itu untuk historis ya, untuk historis. Kemudian di Jawa koefisien regresi hingga minus 70 mm per 1 derajat Celcius menandakan penurunan curah hujan ekstrim saat DMI meningkat. Kemudian di utara Sumatera dan Kalimantan hubungan positif hingga 100, peningkatan curah hujannya 100 mm per derajat Celcius. Kemudian setelah pengaruh ENSO dihilangkan, sebagian wilayah seperti selatan Sulawesi menjadi tidak signifikan, dan hal ini menunjukkan bahwa ENSO turut mempengaruhi dampak IOD terhadap curah hujan ekstrim di Indonesia. Kemudian ini adalah kalau kita lihat satu persatu tadi ya, ini IOD menghilangkan ENSO-nya, tetapi yang di A ini masih apa namanya, masih memperhitungkan adanya ENSO-nya, ya. Tuhnya Pak Jadi Joko. kita melihat ya 1 menit lagi baru. Jadi kita bisa lihat bahwa apa namanya, ada yang dipengaruhi jadi kombinasi antara ENSO dan IOD, ada masing-masing, ada ENSO-nya dan ada IOD-nya. Jadi itu kira-kira ini ya hasil penelitian kami. Jadi detailnya bisa Bapak Ibu semua analisis sendiri dengan cara seperti yang tadi saya sampaikan, karena ini nanti juga akan kami share kepada Bapak Ibu semua. Kemudian kesimpulannya, jadi bahwa perubahan pengaruh ENSO dan IOD tidak seragam secara spasial maupun temporal. Kalimantan dan Papua proyeksi peningkatan hujan ekstrim, Jawa dan Nusa Tenggara cenderung lebih kering. Perubahan maksimum ENSO sekian milimeter per derajat Celcius dan IOD sekian. Kemudian skenario SSP 58.5 mempunyai menunjukkan dampak paling signifikan, dan temuan ini menegaskan pentingnya adaptasi berbasis wilayah untuk mitigasi bencana hidrometeorologi. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Joko ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya beri kesempatan